Karena Captain Marvel itu masih ada IQ-nya. Thor enggak. Kritik pedas terhadap film Morbius. Menurut kalian bagaimana? Menurut Kak Deros dulu gimana? Gue nih. Saya tidak tahu apa-apa, ini coba dari Kak Deros. Jadi Oh, ya? desainer kostum Human Torch itu pernah bocor di Twitter. Untuk MOM. Iya, itu dari list Moon Knight versus Blade. Cepetan. Moon Knight. Blade. Tadi siapa duluan ya? Moon Knight, kenapa? Oke, balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode ke-9. Kali ini kita kedatangan TikToker lagi. TikToker ke-4 berarti nih. Deros Wunga. Selamat. Kok selamat datang sih? Maaf. Kenapa gue yang menyapa? Gue yang menyapa lu, selamat datang Deros Wunga gitu. Gue manggil lu siapa? Maaf. Ya Deros aja. Deros. Katanya Deros nih TikToker Marvel ya di TikTok. Iya, khusus memang konten-konten Marvel sih. Oke. Nah, ini berhubungan lu ngebahas konten Marvel, kali ini kita akan ngebahas recap fase 4 MCU sebelum Multiverse of Madness bersama Deros Wunga sama Rendravers, TikToker juga. Gue dikelilingi oleh TikToker nih. Kita abis Gandhi, terus Abdan, terus Kinder Joy, Nindi. Keempat ada Deros Wunga. Ini TikToker baik-baik pada. Lu TikTok kapan sih? TikTok first kayaknya nih. Kapan sih lu mulai TikTok? Ini pas setahun gue ngonten di TikTok karena gue mulai pas bener-bener era WandaVision. Jadi Januari nyoba ngonten, tapi ngonten itu masih kayak reaction gitu, belum yang kayak teori-teori macam-macam gitu. Gue belum berani gitu karena kan maksudnya gue masih nyari audiensnya di TikTok itu apakah ada nggak sih fans Marvel di TikTok. Jadi kayak masih uji-uji coba lah. Nah ketika gue coba bikin video reaction gitu, apalagi pas episode 5 tuh yang keluar si Pietro Maximoff itu ya. Yang dikira Mephisto. Nah itu langsung rame dan banyak share opini dan diskusi di kolom komen. Jadi gue kayak kaget, oh ternyata di TikTok ada fans Marvel juga ya. Dari situ gue kayak, oh ya semangat besok bikin lagi yang episode 6 sampai finalenya WandaVision gue tetap bikin kayak review-review kecil-kecilan lah gitu. Dan disitulah gue baru dapetin audiensnya TikTok di situ. Baru gue fokusin. Karena berarti basicnya lu TikTok karena emang lu suka Marvel juga? Iya sebelumnya, karena sebelum gue main TikTok juga memang gue udah suka bikin konten Marvel, cuman waktu itu belum ke TikTok sih, gue masih kayak di Twitter atau Instagram gitu. Karena gue belum yang TikTok itu kan belum ramai banget kan ya, tahun-tahun 2020 itu belum yang booming kayak sekarang, yang orang semua tuh bikin konten TikTok sampai kontennya tuh variasi. Iya variasi gitu, nggak seperti itu dulu. Dulu jadi banyaknya masih, joget gitu ya. Masih fokusnya di Twitter aja deh. Tapi nggak serame di TikTok malah sekarang, makanya gue kaget dulu gue ngonten di Twitter sepi, di TikTok malah lebih rame. Oh iyalah, karena kan dia kan biasanya kan FYP. Oh iya benar. Karena Twitter itu real time sih. Gue kurang lebih sih sama, tapi di 2 seri setelah WandaVision berarti pas Loki gue masuk Loki kan Winter gue gak ikut. Abis WandaVision ini The Falcon. Falcon gue gak ikut juga, gue Loki baru mulai. Baru mulai Loki. Baru Loki. Kita follow-followan ya. Dari situ follow-followan terus jadi sering live bareng. Live bareng ngomongin apa tuh kalau live lu berdua? Ngomongin Marvel juga dan waktu itu yang nonton emang dikit sih. Cuman di situ kita kayak penontonnya jadi kayak katanya enak nih ada yang sharing-sharing tentang Marvel, soalnya jarang banget nemu orang atau yang suka Marvel sesama komunitas mereka gitu. Oke. Gue kan orang awam nih ya. Tapi gue pengen nanya deh serius ke kalian berdua nih. Kenapa lu bikin konten tuh review Marvel gitu? Film-film Marvel. Kan ada universe sebelah tuh. Yang katanya sekarang akan melambung tinggi dan akan karir aktornya tuh bakal menanjak nih katanya si DC itu. Kenapa lu lebih memilih bikin konten film di Marvel ini? Gue karena sama DC ini kurang tinggi minatnya. Tapi gue suka ngikutin film-film DC, tapi tidak semua. Ya kayak The Dark Knight Rises gue nonton, yang triloginya terus gue nonton. Kayak baru-baru kemarin gue nonton The Batman. Tapi kenapa gue lebih menarik yang film-film standalone-nya daripada yang DC Universe-nya. Iya. Jadi gue nggak kayak ya udah gue ke DC itu hanya menikmati sebagai penonton, tidak yang menyelami teori-teorinya. Gue nggak sanggup kayaknya. Tapi ada kan orang yang maksudnya yang geek sama DC juga sebenarnya ada kan, tapi kita jarang lihat aja tuh di FYP. Gue ngeliatnya Rendra lagi, lu lagi, Gandhi lagi. Memang masih jarang sih karena orang banyak yang kaget juga ketika gue ngonten Marvel itu. Gue selalu nemu di kolom komen tuh, gue baru nemu nih cewek bahas Marvel. Iya. Ternyata gue mikir, ternyata jarang banget ya. Apakah
emang jarang fans Marvel itu cewek, tapi ternyata ada juga yang banyak banget follower gue tuh fans Marvel itu cewek-cewek semua, cuman mereka itu bukan yang kayak berani speak up sharing teori gitu ya. Karena mereka udah kayak minder duluan. Jadi kayak udah itu kan buat cowok-cowok, khusus cowok-cowok kalau Marvel superhero gitu. Jadi kayak udah minder duluan. Kalau gue ya gue suka kenapa gitu. Emang harus bikin sesuai aja gender. ya? Iya. Itu jadi pionir yang awal-awal. Oh gitu. Deros iya, kalau di TikTok itu pertama kali ngebahas Marvel kayaknya ini Deros Bunga. Keren. Jadi- Tepuk tangan dulu guys untuk Deros. Perempuan pertama gitu. Asik, Bagus, perempuan bagus, pertama. bagus. Yang membahas konten Udah Marvel. kayak pahlawan aja ya. Jadi Tapi apa nih yang lu suka dari Marvel? Yang paling lu suka, yang lu favoritkan tuh Marvel tuh apanya sih gitu? Ntar Kalau dulu. gue jujur aktrisnya ya, gue suka Elizabeth Olsen, Oh, gue itu suka sih. Scarlett Johansson. Nggak heran ya, bercanda. nggak heran. Kalau lu apa yang bikin lu suka sama Marvel? Kalau untuk suka, gue tuh ada ininya, fase-fasenya. Kayak gue tuh sebenarnya suka ngikutin film Marvel tuh dari zaman sekolah kan. Karena udah kayak zaman Spider-Man-nya Tobey Maguire gitu. Ya halu-halu lah lo jadi superhero ya kan. Nah, sukanya tuh cuma sebatas suka ke aktor sama film-film. Tapi kalau untuk sampai suka sampai ngorek-ngorek teorinya sampai wah gimana nih sampai ngorek-ngorek juga karakternya di komik itu pas era-era Avengers. Oh enggak, Civil War. Civil War. Itu udah mulai gue ngorek-ngorek teori, ngorek-ngorek karakter apakah di film di komik itu sama karakternya. Kadang kan ada yang story-nya tuh diubah kan ke MCU gitu, nggak yang sama di komik. Itu sih yang mulai bikin penasaran gue nambah gitu. Akhirnya dari situ gue mulai suka dan banyak beragam cerita di balik karakter-karakter itu, apa historinya sampai Easter egg-nya ya. itu dalam-dalamannya. yang bikin seru di situ. Jadi mulai sukanya dari zaman Civil War. Kalau untuk yang sampai ini banget ya, mendalami banget. Kalau yang fans-fans biasa justru dari zaman sekolah. Oh, dari zaman SMP, SMA, Tobey Maguire kayaknya zaman gua SD kan? SD deh. zaman PS2 lagi. Enggak tuh responsif. SMP. Oh, SMP. Oh, SMP. Ketahuan berarti umurnya. Aduh. Lu berarti Ini Berarti oh nggak ini jebakan umur ya. Oke, siap. iya, emang ini suka ada yang dijebak di sini. Jadi, congrats. Kalau lu Ren sama nggak? Sama Deros juga. Lu suka teorinya, lu suka Easter egg-nya. kalau teori sebenarnya awalnya tuh ya, kalau balik lagi soal tadi, sebenarnya gue lebih ngefans tuh awalnya ke DC. Karena ngikutin ceritanya Dark Knight itu 2008, gue ngefanbase banget sama Christopher Nolan. Christian Bale itu gue cakep Terus sih banget. nggak ada lawan itu. Gue sempet positive thinking DC bisa ngebangun universe yang bagus setelah film Dark Knight Pasti. itu. Tapi pas 2008 Iron Man keluar juga ternyata wah ini beda nih ceritanya, lebih ringan, lebih berwarna gitu. Pas tahun 2012 baru keluar Avengers, DC itu udah masih ngeluarin The Dark Knight Rises doang kan. Itu kayak udah jomplang kelihatan. Wah, iya pasti. Dari situ kayak wah ini yang bisa diteorikan kayaknya lebih ke Marvel. Nah dari situ 2012 Avengers pertama gue sering nge-share cerita bareng teman, ngajak nobar bareng teman-teman SMA. Iya. Dari situ baru gue mulai bikin jadi teori. Jadi 2012 pas Avengers pertama. Avengers pertama. Yes, benar. Kenapa? Ini gue pengen nanya sama lu. Kenapa yang tadinya lu suka DC, terus tiba-tiba 2012 Iron Man keluar, lu tiba-tiba pindah haluan ke Marvel dan lu jauh jadi lu nggak merhatiin lagi tuh DC. Kabarnya gimana? Sebenarnya gue merhatiin, cuman pas waktu 2008 tuh kan masih seimbang tuh. Satu Dark Knight, satu Iron Man kan. Cuman pas 2012 DC masih fokus ke Batman, si Marvel udah fokus ke shared universe dari berbagai film. Dari situ kayak udah kalah menarik. DC kalah di situ pas si Marvel ngeluarin film Team Up. Oke. Itu, Pas di situ iya, ya. di situ. Gua Itu lebih seru. Gue simpel sih Ren, kalau lu nanya ya, misalkan lu kenapa udah ngikutin DC lagi gitu, kenapa lu jauh lebih tahu teorinya Marvel dibanding DC? Yang pertama konten-konten kreator banyak yang Marvel. Yang kedua pas Green Lantern keluar udah. Iya, itu pasti hal Kok kacrut banget sih Kenapa nih? kayak gini animasinya? Emang lu setuju nggak Green Lantern kacrut? Aduh, gue gimana ya, gue susah berkata-kata, takut. Takut sama fans DC, takut Iya, diserang. gue udah kayak Oh, gue kayaknya ini aja ya. Keep silent. Iya, Nggak apa-apa, gue aja yang diserang, nggak apa-apa, nyantai. By the way, kalau ngomongin fase 4 MCU nih, menurut lo berdua, ini bakal jadi hal yang menarik atau bakal jadi hal-hal yang bisa bikin penonton juga shock di fase 4 ini? Gimana? Kalau Deros fase 4 gue sangat menantikan ya, karena di fase 4 ini sudah mulai muncul-muncul karakter baru.
plus juga beberapa tema-tema baru juga kayak Moon Knight udah mau keluar, pas Blade itu pun udah muncul ya, meskipun baru suaranya sih di endingnya Eternals, iya. Itu kayak udah tanda-tanda, oke, ini kayaknya Midnight Suns bakal kebentuk nih pelan-pelan. Wajib sih itu. Wajib banget ya kan, apalagi ada Punisher udah mau masuk juga ke MCU, pokoknya semua The Defenders itu sudah sah masuk ke MCU. Ya kan, dari series-seriesnya udah masuk ke Disney Plus yang di luar sana. Itu kayak gue tuh udah menanti-menantikan momen ini. Di fase 4 ini? Fase 4 ini, karena bener-bener Marvel tuh bakal bener-bener lebih luas lagi dia bikin universe-nya. Lebih variatif ya itu. Lebih variatif. Tapi menurut tuh dengan konsep multiverse ini tuh bisa bikin karakter-karakter jauh lebih beragam atau malah jadi musingin ceritanya? Marvel ini sepertinya kayaknya pinter deh dia untuk memposisikan cerita-ceritanya. Kayak misalnya ada nanti di bagian kosmik apa gitu kan. Kayak pas Rendra udah jelasin juga ada yang bagian horor-horor yang goib-goib tuh apa gitu. Mungkin supernatural. Bahasa elegannya ya. Supernatural. Terus ini jadi dukun berarti kalau itu kan udah goib-goib gitu. Terus iya bener, tapi bener sih. Iya bener, terus yang bagian-bagian yang di warga-warga bumi ya kan, kayak model-model Captain America, Winter Soldier, Black Widow itu bagian yang di kalangan-kalangan di bumi gitu, nggak yang ke kosmik-kosmik. Kalau kosmik kan ada Guardian of Galaxy, Captain Marvel, terus nah iya, apalagi Nova mau dibuat proyeknya juga. Itu hampir fix ya? Udah fix malah, udah tapi fix. Belum pasti bakal dijadiin film atau series. Nah, Nova aja udah mau keluar, bahkan Adam Warlock bakal muncul di Guardian of Galaxy 3. Itu wow, makin meledak sih. Ini. Banyak yang shock momen nih kayaknya. Aduh, banget. Di Phase 4 ini. Nah, tapi kalau dari lu sendiri, apa yang paling lu nantiin? Hal favorit lu di Phase 4? Phase 4, ya Multiverse of Madness sih. Pasti ya? Pasti, karena gue seperti, kayaknya nih konsepnya Multiverse of Madness ini bakal jadi ajang buat beberapa karakter yang crossover dari timeline lain. Entah yang udah kenceng banget kan, X-Men, Fantastic Four, belum lagi Inhuman. Aduh, pokoknya itu gue nantiin momen itu. Gue penasaran Marvel ini bakal masukin karakter itu seperti apa ya? Apakah nanti bakal kayak Zong gitu kan, kayak kok begini doang munculnya. Takutnya jadinya kayak gitu. Nah, apakah nanti dikemas secara yang bikin fans tuh kayak karismatik. Iya. Kayak kita ngeliat kemarin memorable di No Way Home kan itu kesannya memorable banget iya, kan? jatuhnya kan bukan jadi kayak kita mikirnya maksa, tapi kok 3 karakter Spider-Man ini tuh punya karisma yang beda-beda. Itu bukan sekedar fan service doang, emang ngikutin ceritanya sempurna. Itu Multiverse of Madness, gue udah kayak punya ekspektasi tinggi, tapi gue penasaran aja nanti mereka munculin karakter-karakter yang banyak-banyak itu cameonya tuh bakal kayak gimana dikemasnya gitu. Moga-moga sih nggak secara liar ya atau kotor gitu ya, tapi secara rapi. Jadi para fans itu puas gitu setelah nonton, nggak ada, dan karakter-karakter yang lain tuh nggak yang seperti ada yang dominan banget gitu. Jadi pas porsinya. Porsinya tepat. Iya, tiap karakter gitu. Soalnya kemarin tuh banyak tuh orang di netizen juga komen di YouTube Kincir juga atau di TikTok Kincir bilang kalau di Eternals itu terlalu banyak karakter yang masuk dan itu bisa jadi kritiknya kayak gitu tuh, jadi bisa jadi agak sedikit maksa, ada yang bilang kayak gitu. Jadi semoga Multiverse of Madness tepat ya pembagi karakternya. Yang pas itu sih yang diharapkan. Itu doang sih. Sepakat. Tapi kalau kita ngomongin fase 4 kan kita berarti ngomongin tentang bagaimana film-film yang udah keluar sekarang cocok kan nih sama cerita nanti di Multiverse of Madness. Kira-kira jadi jembatannya. Kalau menurut lu top 3 film atau series yang keluar di Phase 4 ini yang udah keluar ya, yang paling lu favoritkan? Top 3-nya. Top 3 fase 4 kayaknya series dulu kali ya. Boleh series gue WandaVision sih pertama. Sama lagi gue, tos dulu kita ceprek. Gokil WandaVision itu. Karena series WandaVision itu adalah pelopor yang dimana orang-orang bisa bikin teori apapun tentang Mephisto. Pelopor Mephisto tuh WandaVision. Jadi gara-gara WandaVision, series kedepannya itu kayak Loki apapun nanti ada tanda-tanda apa bilangnya itu Mephisto. Pasti Mephisto. Mephisto. Iya benar. WandaVision. Ya benar pas waktu itu tuh saking liarnya kayak
hal kecil sekedar foto merah Iya, itu gambar-gambar. itu Mephisto. Lu ingat gak sih Fans Doctor tuh Iya, bener. Doctor Strange aja di fitnah Mephisto Oh, iya, di saking- Uno Way Home. gara-gara WandaVision gitu. Orang-orang saking kagetnya. Aduh, itu sumpah Mephisto ini bener-bener fenomenal banget deh. Makanya gue suka banget Iya. series WandaVision ini. Meskipun sebenarnya series WandaVision ini waktu awal episode itu banyak yang kayak ngeremehin. Iya benar. Apa sih series kok sitcom gitu? Karena mereka udah kayak terbiasa lah ya disuguhi yang Action harus meledak-ledak gitu. gitu. Tapi ternyata baru suka mereka pas episode 4, episode 5. Itulah. Jadi maksudnya Marvel ini pinter gitu mengemas sesuatu yang dimana nggak biasa. Itu yang gue suka gitu. Ini Kayak cara dia WandaVision. komunikasi sama penonton juga itu bukan Marvel banget menurut gue ya WandaVision ya. Iya makanya pertama beda episode awal tuh ya. Pertama banget itu aja itu kayak sitcom jadul. Jauh banget kayak Zamannya Marilyn konsepnya MCU kayak ini kayaknya bukan Wanda deh. Ini kok Iya. begini sih? Kok cara dialognya tuh kaku banget ya. Tapi Ternyata padahal di situ konsep. bersembunyi clue-clue tentang Yeah. Easter egg itu. Kedua. Kedua gue Hawkeye sih. Hawkeye ini sungguh ringan dan sederhana. Maksud gue tuh dan vibe-nya itu kan Christmas ya. Jadi serasa banget ada lucunya, serunya, apalagi Yelena pas muncul itu sukanya karena ringan dan fun gitu. Gue nontonnya asik gitu. Dan juga gue keselnya tuh cuma 6 episode dikit. Gue pengennya Iya. banyak. Lu pengennya malah banyak. Apalagi chemistry ya Yelena sama Kate Bishop ini loh yang Kocak. gue aduh cinta banget Iya nih sih. sama dua nih, please banyakin lagi dong Ya, adegan apalagi mereka. dimaininnya sama si siapa Florence namanya? Pugh Florence Pugh dan kan. Hailey Steinfeld. Hailey Steinfeld. Itu Itu fansnya semua. Hailey Steinfeld kan. Gua Hailey Pasti Steinfeld. suka. Iya, itu pas mereka ngadu ya kan, Di lift gelut-gelut apalagi itu kayaknya gue pengen ayo dong diperpanjang lagi scene mereka. Cocok banget ya itu ya. Itu sama Dan itu tepat gitu kan. Masukin banget. mereka ke Iya. MCU tuh tepat banget. nggak sih. yang buru-buru, nggak ada yang gimana. Yang Makanya ketiga gue harus- bilang itu pas. Kalau yang ketiga gue The Falcon and the Winter Soldier sih. Oke. Kenapa Karena, The Falcon and Winter Soldier menurut lo? Kisah-kisahnya nggak kisah sih, cerita di The Falcon and the Winter Soldier itu kayak menggambarkan bener-bener keadaan Realitas masyarakat gitu. dan realita tuh kayak apa di dunia nyata. Makanya kan mereka berani ngangkat tentang rasisme gitu, tentang pemerintah lah, apapun itu kayak menggambarkan bahwa kejadian-kejadian itu tuh ada loh di dunia kita gitu. Itu sih yang gua ngerasa kayak benar-benar jadi dekat gitu ke series itu. Kayak, Anak-anak muda yang melek politik lah ya. Bener. Bisa masuknya ke situ. Tapi kalau lu Ren, ada nggak top 3? Kalau top 3 Gue tahu Rendra pasti jawabnya what if. enggak dong, What What If If, tapi sih, iya. nggak nomor 1 kalau What If. Oh, iya. Dari series masih sama, peringkat 1 WandaVision. Nice. Sama kayak Deros karena itu mempersatukan fans Marvel dengan segala teorinya. Dengan cara yang beda, nggak Marvel gitu di Iya. awal-awal. Meskipun Iya, bener, setuju. di episode akhir pas udah ledak-ledakan, nembak-nembak sini itu udah kayak oh ini Marvel banget. Iya. Final battle-nya itu kan. Agatha Harkness-nya itu ya. Tapi overall itu keren banget. Nah, kalau yang kedua, gua Loki sih. Oh, Loki. Wah, Loki sih, Segala Itu- jawaban itu- dari jawaban dan pertanyaan dari pertanyaan Iya, ada di situ. itu karena anjir ini multiverse-nya ternyata segila ini dan pas di situ kan pertama kali munculin varian ya. Iya. Lewat ada versi Loki ini, versi Loki itu. Loki yang buaya. Iya, Loki buaya. Loki Terus- cewek. Aduh, Loki cewek, pusing kepala anjir. gua. Dari situ gue makin ini pasti di No Way Home Tobey Maguire sama Andrew bakal comeback sih. Gara-gara series Loki itu ngeluarin varian. Itu makanya gue seneng banget sama Loki. Tapi yang ketiga ya itu What If. Iya. Itu Kenapa nih? What if? Gue Ren? suka What If karena pertama ya mungkin itu bisa bikin ngebuat fans untuk berhayal bebas. Yes. Kayak ini Oh, iya bener-bener. cerita yang nggak waktu itu dibilangnya nggak canon sama cerita utama kan, Iya. terlepas dari multiverse. Tapi pas ini episode 1 kayak gini, episode 2 kayak gini, kayak oh ini kemungkinan yang terjadi dari sedikit perbedaan. Dan itu keren banget sih Marvel ngebawainnya. Apalagi pas di episode terakhir semua kisah yang terpisah itu jadi satu dengan konfliknya si Ultron itu yang menggila itu. Iya itu. Itu keren banget sih kalau kata gue. Waduh, gila tuh keren parah itu. Epic sih, epic moment. Pas ngeluarin Guardians of Multiverse itu kalau di live action bikin kayaknya budgetnya dari segi CGI itu gila banget sih itu. Pertarungan multiverse. Makanya Gue gua kaget sih yang ketiga pas What If. powernya ditelan Iya, dong sama anjir. Doctor Strange, Gila. anjir. Oke, tapi memang kalau what if ini sih menurut gue benar kata Rendra tadi, fantasi menyediakan sebuah imajinasi baru buat penontonnya bisa berandai-andai Yes, kalau yes. aduh kalau Spider-Man jadi Hulk gimana ya. Itu Padahal gila gua, banget. kalau gue nggak mau ngeliat juga sih. Serem gila, serem banget. Udah dapat. Spider-Man jadi Hulk tuh serem. Tuh lihat Spider-Man jadi Hulk. Itu awesome. Menurut lu tapi what if adalah series yang gagal atau sukses? Sukses dong pasti. Kalau menurut gue ya sukses, itu Nah, bikin berandai-andai. ngomong-ngomongin tentang kritik berarti
ada 2 film yang akan tayang, Moon Knight sama Morbius. Oh iya, kita belum ngomong gitu. Ini syuting sebelum sebelum tayangnya Morbius sama Moon Knight ya. Jadi kita belum tahu apa-apa dan kita bener awal prediksi banget ini sekarang prediksi aja nih. Gue ngeliat di timeline gue atau di Instagram, di TikTok, kritik pedas terhadap film Morbius. Menurut kalian bagaimana? Menurut Kaderos dulu gimana? Gue nih. Saya tidak tahu apa-apa, ini coba dari Kaderos. Gimana ya? Gue agak cukup kaget ya, ketika iseng scroll Twitter itu. Ini kenapa ketika ada Q&A sama direkturnya si Daniel Espinosa, dia sedikit menceritakan post kredit, bahkan itu bukan sedikit sih kayaknya. Iya. Itu full spoiler. Iya, kayaknya udah sebagian film kayaknya dia kasih ini gitu, kasih spoiler. Gue juga cukup kaget. Gue buka sih karena gue kayak apa sih yang diomongin? Dia menjawab dengan santai. Nanti ini tuh di universe apa sih Morbius, dia jawab. Terus dengan polosnya gue kayak, aduh lu kenapa sih filmnya belum rilis, kenapa lu Kasih ya spoiler. udah, gue kayak ya udah, tapi gue tetap nonton kok karena gue nggak mau yang memang sih banyak kritik pedas dan katanya bilang ini buruk atau, tapi gue nggak mau langsung ngejudge itu film jelek sebelum gue lihat sendiri gitu. Gue harus nonton sendiri. Lu suka menjerit Letonya kan tapi? Iya, cuman gue harus objektif dong ya. Nggak yang meskipun Jared Leto ya agak seksi gitu, cuman gue pengen tahu apa sih yang sampai dibilang buruk atau apa. Gue pengen tahu, tapi setiap film pasti ada sisi bagusnya. Gue pengen cari aja, itu. pengen cari aja. Iya, bisa jadi. Nggak yang full semua gitu. Bisa jadi emang dicari-cari aja tuh kan. Yang jeleknya di mana gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue dari review yang keluar itu sebagian besar orang tuh concernnya ke fokus cerita yang ngawang-ngawang. Karena pas keluar itu kan kayak harusnya rilis tahun berapa tuh, udah lama banget kan, diundur beberapa kali. Udah diundur sampai 7 lama kali itu, ya, Pak. iya. Ada reshoot berapa kali. Nah itu kayaknya udah nggak cuma satu kepala satu ide. Jadi kayak orang pengen filmnya gini awalnya, terus ada ide baru kayak gini, dan itu bikin cerita nggak konsisten. Menurut gua kemungkinan besar kritik jelek itu karena hal tersebut. Jadi pas hasilnya keluar kayak ini ngaco banget ceritanya. Mungkin ya, gue belum nonton, tapi kalau gue sih masih penasaran karena itu bakal nyemplung juga ke dunia perhororan. Iya, dengan benar. Morbius itu. Benar-benar. Dia itu seorang vampir yang Iya. kayak bukan vampir yang dimusuhi Blade sebenarnya, tapi bisa jadi kedepannya kalau udah ada Blade terus ada Morbius, ya kenapa nggak ditarungin aja seorang vampir sama pemburu Justru vampir. di ujungnya mereka vampir. team up loh. Iya, Iya, benar. sama-sama itu yang bikin gue tertarik untuk nonton ke filmnya Morbius gitu. Ya, kita ngeliat Jared Leto ke Marvel dari DC itu gimana tuh ya? Iya, dari Joker jadi vampir nih Si sekarang. Joker preman jadi vampir sekarang, ada-ada aja tuh Jared Leto. Tapi kalau Moon Knight Wah, kalau Moon Knight sih excited banget. Sama-sama horor, apalagi tuh horor juga tuh. Bakal Iya, menyinggung excited. soal horor. Excited banget tuh. Nah, ini Blade, Morbius sama Moon Knight ini satu tim di Midnight Suns itu. Jadi gue penasaran apakah ini bakal ngebentuk Midnight Suns ke depannya. Karena semua karakter Midnight Suns itu satu-satu udah dimunculin. Oh, jadi pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Apalagi ada Moon Knight ini mau keluar nih. Kapan sih rilisnya? Tanggal 30. 30 Maret hari Rabu. Biasa di sore ya? Biasanya Jam Nah, sore. tiga. kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang jembatan untuk ke Multiverse of Madness ya, nonton Moon Knight. Apalagi yang bikin menarik di Moon Knight itu, kalau di komik ya, si Moon Knight itu aslinya karakter yang berbasis di New York. Ya, bener. Itu kan di New York. Iya, di New York Iya. ya. Kayak tapi karena si di New York itu udah banyak superhero lain, sutradara pengen mindahin si karakternya untuk beroperasi di London. Dan dari trailer si karakter Max Peter itu pakai accent British kan. Jadi oh ini kayaknya bakal di London, dikonfirmasi ada di London. Iya. Yang menarik bangetnya karena si Blade waktu terakhir muncul di Eternals itu di post kreditnya si Dan Whitman-nya ada di London. Jadi Oh ya? iya, itu kan Dan Whitman di London. Bisa kali ya, Jadi kopdaran gitu. iya, superhero horor ada di London sama-sama, kenapa nggak Bisa ketemu? ketemu dong. Bisa, harusnya Harusnya bisa. bisa. Harusnya bisa ya. Gue ingin banget Blade muncul di Moon Knight gitu. Sebagai cameo. Sebagai cameo. By the way, kalau emang ngomongin cameo, kira-kira cameo apa menurut lu berdua yang bakal muncul kan tuh, air muncul. Mancur dong, itu beda. Yang muncul di Multiverse of Madness nanti. Yang mungkin hadir atau Ya, boleh yang mungkin hadir atau enggak yang lu harapkan hadir? Kalau gue Renda. berharap Chris Evans balik. Tapi pas muncul tuh kayak si Scarlet Witch, si Elizabeth Olsen-nya mikir, oh ini bakal jadi Captain America. Pas tiba-tiba fire on,
jadi Ya, Human Human Torch. Torch. Wah itu Komedo. main blowing banget itu, jadi bukan Captain America malah jadi Human Torch itu cameo dari Fantastic Four sih yang gue pengen muncul. Tapi mungkin gak mungkinnya let's see aja nanti. Keluarga Fantastic Four itu ya? Yes, itu menarik banget. Itu lucu sih kalau memang ada di situ cameo dikit aja ya. Iya, Wah, seru itu kan? lucu sih, lucu. Tapi ngomong-ngomong Human Torch pernah bocor sebenarnya. Jadi Oh, ya? desainer kostum Human Torch itu pernah bocor di Twitter. Untuk MOM. Iya, itu dari list krunya di IMDb, tapi dihapus lagi. Oh ya? Ya, jadi ada yang kecolongan. Desainer kostumnya Human Torch itu pernah bocor. Makin excited Pernah sih bocor di Twitter. Wow. Tapi ya namanya juga netizen ya, pas di stalking lagi dihapus dari list kru IMDb-nya. Jadi benar-benar kayak tuh mereka tuh nyembunyiin gitu loh. Tapi sempat bocor baru-baru ini. Sempat bocor beberapa bulan yang lalu, dan itu nggak sengaja juga buka artikel. Wah, keren dan sih. dikasih fotonya kan dia kayak cowok gitu kan, dia yang pokoknya desainer kostum Human Torch, sampai dikasih deskripsinya gitu. Tapi desain Human Torch-nya Nggak diliatin, dia nggak. cuma foto desainernya sama deskripsinya itu. Designer of Human Torch. Iya, Pak. Iya pasti ada sesuatu, Sesuatu di balik lah. itu. Aduh, pasti ada sesuatu ya. Apalagi Makanya langsung dihapus. Kenapa? Oh, Kalau iya. memang tidak terjadi, harusnya nggak usah dihapus gitu. Yes. Lu paling lu harapkan cameo yang muncul di MOM siapa, Ros? Hugh Jackman sih as Wolverine. Wolverine. Itu dong. Wolverine. Sebagai Bisa penampilan terakhir nggak apa-apa deh. Oke, Walaupun oke, cuma oke. semenit atau berapa detik lagi gitu. Gue pengen lihat dia aja secara ini gitu. Dia kan Karismanya gede banget sih itu. maksudnya secara di universe-nya MCU gitu, Iya, bukan iya. di Fox kayak kemarin. Jadi paling inginnya si Wolverine versi Hugh Jackman ini berinteraksi sama karakter mana nanti kalau misalnya muncul? Gue juga kurang paham, cuman dia kan masih ada kayak dekat ya sama Charles Xavier gitu. Gue nggak tahu nanti kayak gimana, cuman ya mungkin katanya udah banyak yang berita nggak bakal kok Wolverine muncul, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu yang gue pengenin, cuman kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya ini juga harapan ya. Gue tapi kangen Deadpool gue. Oh, Deadpool. Itu banyak juga rumornya sih yang Gue bilang. pengen Deadpool banget kalau ada ada. Deadpool. bakal ada di MCU maksudnya. Itu. Lu gue sempat ngeliatin. Ya bener kan nggak siapa sih? tahu nanti di akhir-akhir ada kayak sekelebat apa, soalnya kan di ending Deadpool 2 dia lagi mainin itu tuh. Mesin Oh waktu iya dari bener. Deadpool. Iya Ya kan, kali aja iya. dia tiba-tiba nyangsang. Kemana gitu ya, multiverse mana ya. Sebelum Tony Stark nemuin time travel di Endgame, si Deadpool itu udah duluan Iya kan, makanya. menjelajah gitu kan. Sampai dia Aneh ketemu sama banget. karakter dia kayak jadi Green Lantern. Jadi nggak bakal susah Deadpool muncul di Iya. Avengers Iya, selanjutnya. Bisa lah, bisa. Menarik. Gue satisfying banget soalnya gue ngeliat tangan bayinya dia tuh lucu. Dan gue gini-giniin tangan bayinya dia. Jadi itu ya tadi ya, yang lu harapkan ya Wolverine, lu tadi Si Human Chris Torch. Evans as Chris Human Torch. Evans. Fantastic Four. Oke. Nah, kita masuk ke ngebahas tentang multiverse. Dan sekarang kita masuk ke story arc yang ada di MCU. Yang katanya ada 5 story arc ya. Versi teori doang. Versi sih. teori. Oh, versi teori. Marvel tuh begitu, emang yang naik tuh bukan aktor atau krunya. Teorinya. Teorinya banyak banget nih, katanya ada 5 arc of story dari MCU. Yang pertama ada arc supranatural. Menurut lo yang berdua boy-boy gimana tadi tuh? ya. Ada kan ada Boy-boy. Moon Knight, terus Yang ada boy-boy. werewolf ya kan. Menurut lo arc supranatural ini kedepannya akan kayak gimana? Coba. Kalau dari gua ya. Ya boleh deh. Yang paling menarik tuh kayak pengen ngelihat team up superhero lain tapi yang bukan Avengers kan. Nah, pas Supernatural muncul, kalau ada Midnight Suns itu bakal Oh jadi iya, Midnight Suns ya. wow Itu banget. dia. Gue berharap si Midnight Suns itu bisa digarap sebagai serial atau film yang gelap. Gelap dalam artian dark, terus dewasa, berdarah-darah, itu kan yang jarang banget disentuh sama MCU. Kalau Midnight Suns bakal dibikin kayak gitu dengan genre superhero-nya supernaturalnya itu bakal seru banget sih kalau menurut gue. Midnight Suns. Setuju sih. Setuju lo. Setuju. Agatha Harkness juga menarik gak sih? Bisa jadi dia masuk juga ke Iya. supernatural Iya, itu. pokoknya makanya yang supernatural itu dia tuh kan karakternya memang gua nggak tahu kalau Morbius bakal masuk ya, tapi kalau memang dia termasuk salah satu kelompoknya Midnight Suns itu gitu. Iya. Cuman ya mungkin siapa tahu next Sony mau kerja sama Marvel Studios lagi kan, biar meledak lagi Crossover proyeknya. lagi. Boleh, Iya, boleh. ya kan, biar sukses lagi, masa nggak mau cuan gitu loh. Iya, Semoga sih itu kesampaian aja. Cuan milik Iya. Marvel. Cuan. Kalau kalau Sony kayaknya soal cuan mah paling cepet sih. Paling cepet. Paling ingin cepet gitu. SSU. Yang kedua ada arc street level, ada Defenders, Daredevil, oke. terus Hawkeye, Iko. Menurut lo, Duluan deh. Deros, Gue, arc street level ini nanti akan jadinya bakal kayak seperti apa atau bakal ada teori-teori yang lu
lu mungkin harapkan gitu? Kalau street level tuh kayaknya untuk teori agak lebih ringan ya, nggak seberat konsep apa kayak Multiverse sama itu, entah itu kosmik atau yang supernatural. Yang street level ini lebih ringan dan gue pengen lihat terbentuknya tim Dark Avengers sih. Wih. Yang Karena Norman kan, Osborn. Nah, udah ada John Walker sama Yelena Belova. Ya. Plus juga kemarin ada Tante Valentina ya kan, kayaknya Yang dia udah mulai kayak- pelan-pelan ngerekrut ini tuh. Jadi Nick Fury versi jahatnya Nick itu. Fury versi jahat. Nick Fury versi jahatnya, makanya gue penasaran dia bakal ngerekrut siapa lagi. Yes, Gitu. yes, yes. Itu yang yes, gue yes, penasaran yes, sih. yes. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin street level, pasti kita ngomongin tentang lawan yang nggak begitu bisa diharapkan sepower Megah itu Iya. ya, nggak megah ya. Ya emang. kayak Kingpin aja. Iya. Mereka tuh lebih mainnya ke taktik sih sama Yes, strategi. itu yang- Mereka tuh nggak jauh-jauh dari kayak mafia. Nah, gitu. bener. Jadi tapi seru karena lu bakal disuguhi sama action-action yang bakal keren juga. Iya. Bakal keren kayak yang magic-magic itu enggak. Iya. Dan tapi kayak lebih real gitu. Captain America belum. Iya. Ya kan dia bakal muncul lagi pasti. Bucky masih ada ya, masih Yes. hidup seenggaknya ya. Masih hidup. Masih bisa Seru sih, diharapkan. Sejauh ini ya masih hidup. Sejauh ini. Nggak tahu di next projectnya. Ghost Rider bisa jadi kan? Ghost Rider bisa, dia Iya, bisa di street level, bisa ke kosmik, bisa sampai ke neraka juga bisa. Ya, ya. ini bisa. Serius kan ada Ghost Rider yang itu Apa? kosmik yang sama si Oh siapa iya, sih Galactus. Ghost Rider ini Oh. bisa ke semua ini dia kayaknya, Edan semua itu kalangan. karakter. Bagi yang diperankan oleh Keanu Reeves nggak tahu sih sebenarnya. Waduh. I hope itu I hope so. pengen banget Aduh sih. pengen Nah. banget sih dia, bener. Ya kan? Cocok tuh. Palanya kan gondrong. Berawi, wis, Gitu berawi deh. palanya Ghost Rider. Yang ketiga ada Arc Cosmic. Ada Thor Love and Thunder. Oh. Ada Guardian of the Galaxy 3. Terus The Marvels. Bagaimana? Oh, Kalau kita ngomongin kosmik. Kalau The Marvels itu menarik sih, kayak pertama kalinya team up superhero perempuan, entah team up atau apa, tapi kayak itu yang girl power gitu kan. Oh, tapi udah mulai terbentuk dengan ya? kekuatan yang benar-benar powerful. Itu bakal jadi sesuatu yang baru, bakal menjadi sesuatu yang menarik. Pas si Miss Marvel keluar dulu di serial, gue sangsi sih dia bakal langsung ke cosmic level yang gede banget. Yeah. Tapi kayaknya si Miss Marvel bakal fokus dulu ke street level sih. Kayak dia kan di serialnya itu trailernya ngeliatin School kalau life. kayak school life gitu kan, kayak coming of age, Coming of kayak Never Have I Ever, Sex Education, itu bakal jadi sesuatu yang baru juga. Tapi pas nanti udah team up di The Marvels, Miss Marvel ini bisa jadi apa ya, underdog lah dengan kekuatan yang baru banget itu kan. Iya, baru banget. Beda sama versi komik. Beda banget ya. Ini Mungkin baca biar- komik nih. Enggak juga. Oh, lu baca Maksudnya komiknya, Bang? Membaca komik Miss Marvel. Maksudnya begini, mungkin sengaja powernya ini agak ditambah atau di-upgrade si Miss Marvel, mungkin bisa mengimbangi karakter Monica sama Carol yang udah ada kosmik gitu. Kalau di komik itu memang dia nggak ada kayak unsur-unsur kosmik, biasa aja dia Sense memang alteration banget gitu kan. Iya. iya gitu. Jadi memang banyak yang pro kontra kemarin pas trailernya muncul, cuman gue kayak berpikir ya nggak apa-apa kalau itu malah jadi mengimbangi nanti di film The Marvels, bisa ngimbangin si Carol sama Monica, itu sih nggak apa-apa. Gue setuju sih kalau ada upgrade powernya si Miss Marvel. Harus mulai dari teenage drama dulu tuh. Iya, Iya. iya. Baru kita bisa kenal karakternya lebih dalam, baru dah tuh overpower tuh OP-OP-an dah tuh sama Carol Danvers dan kawan-kawan. Nah, yang keempat ada soal arc politik. Ada Armor Wars, Black Panther 2, Secret Invasion yang berbau-bau politik lah, yang berbau-bau tentang gagasan, pemerintahan, Kayak kemarin bla, The bla, Falcon, bla. The Winter Soldier itu ya. Ngomonginnya udah ke situ-situ tuh, menurut lu gimana sih? Itu kayak story arc yang underdog banget, kayak underrated, jarang diobrolin, tapi sebenarnya itu cukup krusial di Marvel karena story yang politik itu yang ngebuat Avenger pecah belah. Kayak di Civil War kan itu Bener. politik banget kan, tapi itu nggak diobrolin sebagai film yang berbau politik, padahal politiknya Karena di baliknya itu iya, itu yang bikin adalah seru. unsur. Terus ke Black Panther juga soal isu rasial yang orang kulit hitam pengen bangkit, itu kan sebenarnya politik juga. Oh Iya, iya. benar-benar. Itu menarik, nah, apalagi nanti di Black Panther 2 ada kemungkinan nih si Wakanda, kerajaan Wakandanya dapat saingan dari kerajaan lain. Kerajaan apa? Atlante ya. Itu bakal lebih menarik tuh, politik antara dua overpower Nggak mau country. kalah ya. Yes, itu bakal seru sih. Berarti ngomongnya tentang bagaimana ada suku, Kekuasaan. Iya, itu kekuasaan, Iya. ngomongin gitu. tentang gimana caranya buat ngalahin kekuasaan bla bla bla. Iya. Nah, itu ntar Marvel ada juga tuh ntar pasarnya orang yang suka politik. Iya. Nontonlah film-filmnya yang seperti itu. Yang berbau-bau gitu. itu. Kayak yang ya. disenggol sama Darius juga tadi Dark Avengers, tapi kalau gue lebih pengen yang diarahin sama si Val itu ke arahnya Thunderbolts. Oh. Kayak Oh, mirip-mirip oke. mirip-mirip Kenapa, sama kenapa? Dark Avengers. Kalau Thunderbolts kudu ini ada Zemo berarti. yes kan, Iya. apalagi Zemo masih hidup dan Nah, masih itu berkeliaran, dia, itu gua juga bakal seru ini banget. sih. Pas si Thunderbolts keluar, gue pengen dibawain dengan
kayak vibes-nya Suicide Squad. Suicide Squad. Tapi nggak mau yang jokes yang James Gunn gitu loh. Iya, nggak mau yang kayak ngebanyol-ngebanyol gitu lah ya, pengen yang serius. Serius Iya, dengan politiknya itu bakal seru sih. Ya, Serius. sekali lah ya buat yang kayak gitu loh, jangan yang komedi terus gitu. Bercanda mulu Marvel. Nah, yang terakhir nih ada Spider-Man Universe, SSU. Sony Spider-Man Universe. Oke. Ada Morbius, terus ada lagi Kraven the Hunter. Kraven the Hunter. Menurut lo SSU ini bakalan ke depannya kayak gimana? Deros dulu deh. Sony ini proyeknya tuh banyak banget ke depannya. Tapi semoga dia bisa kelola dengan benar gitu. Ya. Apalagi ya ini sekarang yang dekat ini adalah Morbius. Next nanti ada Kraven the Hunter. Belum lagi Madam Web. Ya, si Dakota Johnson. Terus lagi dia bakal ada Silver Sable juga. Black Cat nanti. Black Cat. Hampir semua dia dan Sinister Six. Dia ada rencana juga mau bikin. Oh gitu, Iya. sama film-filmnya itu ya. Nah, Sinister Six itu bakal mau dibuat juga. Jadi gue pikir ini juga lumayan seru asalkan dikemasnya ya secara baik gitu. Jadi fans nggak yang kayak nunggu yang lama ataupun nanti ceritanya jadi kayak maksa atau apa gitu. Yang penting dari segi ceritanya aja biar bisa fans itu dibawa ke universe-nya Spider-Man ini dengan enak. Iya. Nggak yang Iya. kayak kaget-kaget gitu loh, kayak gimana sih? Ini kok bisa begini kayak begini, Iya, kayak iya. nggak dibikin bingung maksudnya gitu. Soalnya kemarin di No Way Home tuh udah overpower banget Iya, sih emang benar. filmnya powerful maksudnya banget jangan tuh. dari jadi No Way Home itu ekspektasinya. nanti jadi kayak wah pasti suka nih fans-fans kalau dikasih ini enggak. Tapi mereka gimana buat nyusun dan dikemas project-projectnya itu biar rapi dan sesuai porsi-porsinya yang dari yang awal-awal, jangan dirusak lah gitu. Yes. Sepakat sih kayak dari strateginya si Sony seharusnya fokus ke satu-satu gitu. Iya. Kayak kalau ngebangun film fokus ke satu film, satu cerita. Jangan ngebikin film sebagai build up untuk film lebih besar gitu kayak banyak cameo, banyak nyeritain itu ya fokus Morbius misalnya. Film Morbius aja fokus ke cerita Morbius. Munculin cameo itu bukan sebagai cerita utama tapi sebagai sampingan-sampingan doang gitu. Terus nanti ada Kraven the Hunter juga ya fokus ke Kraven the Hunter-nya, jangan terlalu pengen cepet-cepet pengen bikin Avengers versi penjahat gitu kayak kalau kayak gitu mah gue juga jadi pesimis sih. Iya. Tapi ngelihat ke depannya semoga bisa lebih baik sih. Iya sih. Ya semoga promonya juga makin kenceng ya SSU ya. Iya dong. Harusnya sekenceng Harus. MCU lah pasti. Iya bisa. Nice. Itu pembahasan menarik banget sih. Gue dari tadi dengerin Deros ngomong kayak gila ya, nih orang baca komik ternyata Ci. Enggak, gue Dia baca emang- komik ternyata Deros. Koleksi komik koleksi kan. Koleksi cuman nggak banyak ya. Banyak kali. Ya nggak banyaknya aja kan satunya harganya berapa tuh? Karena gue cuman kepo aja sama project-projectnya Marvel plus karakter-karakternya. Karena gue suka penasaran kalau yang gue tonton di MCU nih aslinya di komik itu kayak apa? Ada yang bener-bener 180 derajat beda banget. Oh, ada yang beda banget. Iya, beda banget. Jadi Oh, serunya di gitu. situ, suka nemu apa karakter yang udah dimunculin di MCU, terus kepo cari yang di komik emang aslinya kayak gimana sih? Oh, beda-beda gitu. Respect almarhum Bapak Stanley. Yap. Ya. Kalau gue jadi pengen nanya nih kayak komik itu yang paling seru tentang yang menceritakan apa di komik? Arc apa, isu apa gitu. Kalau buat gue yang paling seru itu adalah eventnya ini, House of M. Oh iya. Itu sih. Itu adalah kayak momen terbesarnya paling viral se-universe-nya komik MCU lagi komiknya Marvel. Jadi House of M itu ya itu yang pas si Wanda bilang no more mutants, yang dimana semua para mutants itu hilang powernya. Dan bahkan mereka berusaha masing-masing untuk mendapatkan power mereka kembali. Itu sih yang paling keren. Itu doang. Epic Itu sih berharap ceritanya diadaptasi ke Doctor Strange nggak? Ada kemungkinan Berharap, nggak? iya gue makanya nih apakah nanti Wanda bakal mengucapkan no more mutants ya kan, terus baru universe-nya X-Men dibuat dari nol lagi. Karena dari nol untuk lagi. masuk ke MCU kan dari Fox. Apakah seperti itu? Ya udah lihat aja nanti. Gokil sih teorinya sih. Itu doang sih Gokil teori sih. yang gue apakah jangan-jangan gitu. Tapi teori-teori kayak gini tuh bisa bikin fans tuh excited banget loh Yes, sama film iya, setelah setuju, rilis. setuju. Seru banget sih gue ngomongin. Nah, Tapi ada yang excited, ada yang kesel. Yes, Kalau yang yes. nggak kejadian ada yang kesel gitu. Tapi kan ini buat fun doang sebenarnya. nah nih gue pengen ada segmen menjawab cepat. Siapa cepat Oke. dia Nggak, bukan cepat-cepat dia Kalau awal. cuma dia dapat. dulu dong. Oh, Bisa belum. ngomong. Sorry, gue motong. Yang paling cepat langsung keluarkan statement singkatnya. Begitu. Oh, aduh gue nggak bisa deh kayak gini nih. Oke. Oh, bisa. Ditembak gitu Gue langsung. tuh ngeblank. Moon Knight versus Blade. Cepetan. Moon Knight. Blade. Tadi siapa duluan ya? Moon Knight kenapa? Dia immortal, ada immortalnya. Blade kenapa? Lebih keren aja sih gue. Karena
versi Wesley Snipes-nya itu gagah banget sih. Nontonnya dulu dia nontonnya di bioskop Trans TV tuh, Blade yang dulu. Itu gue serem banget anjir. Sama dia. Gue juga nonton. Darah-darahnya keren. Iya, keren Tapi gue banget. lebih suka ini yang Blade Trinity, yang ketiga. Yang ketiga. Ada Ryan Reynolds Ada ya dia. Ryan Reynolds. Ada Ryan Reynolds. Wah, itu Keren gokil sih. Kedua ya, siap ya. Thor versus Captain Marvel. Thor. Captain Marvel. Kenapa Thor? Karena Thor lebih berpengalaman, umurnya udah 1500 tahun. Kalau battle pasti menang sih. Karena Captain Marvel itu masih ada IQ-nya. Thor enggak. Itu parah. Tapi serius. Fans Thor ya. Maaf enggak, tapi gue cinta Thor. Gue akuin Thor ini Emang IQ-nya sih, agak. emang. Iya kan? Tapi tau gak, Thor tuh yang mecahin balon hijau. Kenapa gitu? Meletus balon hijau. Kayaknya gue Thor. Bener gak? Iya, Iya benar. benar. Nah, yang ketiga nih ya. Oke. Hawkeye versus Daredevil. Hawkeye. Daredevil. Kenapa Hawkeye? Beda mulu. Kalau Ini dia nggak pernah beda. sama sih. Gua nggak tahu. Hawkeye. Hawkeye ini bisa range jauh. Oh iya, Nyerang. iya benar. Oke, Marksman. Iya. Marksman. Daredevil enggak. Marksman. Maaf ya, Dari Mama. segi Dari Goldland. Goldland Goldland. bisa itu. Tapi kalau si Daredevil dia kan punya ekolokasi gitu ya. Oh ya, insting juga. Pas panahnya mau masuk tinggal tas Iya. bisa nangkis kan itu Tapi kayak Hawkeye ini masih bisa nambah aksinya. Jadi dia setiap aksi itu bisa berapa kali. Iya ini. sih benar. Iya. Make sense. Kalau udah beli item. Iya. Udah, Lu Mobile Legend dong jadi ini nih guys. Iya. Oke, selanjutnya ya. Black Widow-nya Yelena Belova atau Bucky? Black Widow Yelena Belova. Kenapa? Sama si Yelena Belova. Oh, sama. Iya. Sama. Kenapa dia harus? Kenapa dia harus? Karena Yelena ini sih pinter. Yelena bukan berarti Bucky nggak pintar ya. Tapi Bucky-nya ntar dulu nih. Dia mau The Winter Soldier apa biasa Bucky? Yang biasa. Oh, yang biasa. Bucky ya? Yelena, iya. Oh, iya. Bucky terlalu baik sih kayaknya kalau Iya, tarung iya, sama Yelena bakal Makanya ngalah gue nanya juga. dulu nih, mau The Winter Soldier apa? Enggak, versi- Bucky Barnes. Oke. Iya. Yelena. Apalagi Sebastian Stan kok ini. Iya. Apalagi si Bucky Barnes udah tua kan. Kayak Iya, Yelena sih. Yelena masih meledak-ledak, Masih muda ya. lebih energik. Oh iya. Woman power. Yes. Tadi mau ngomong gak jadi gue. jangan. Selanjutnya ya. Betul. Siap. Oke. Doctor Strange versus Wanda. Doctor Strange. Kenapa Ren? Ini belum jawab dulu. Gue Wanda deh. Gue walaupun fans Doctor Enggak, maksudnya lu jawab nanti dia counter. Jawaban lu. Oke. Kan ternyata ya beda. Tuh, Wanda, maaf ya, Kalau gua Wanda. Doctor Strange. Wanda dulu deh. Yang Oh, jawab Wanda Wanda. dulu deh. Oke. gimana? Gampang sih, karena dia Nexus Beings. Oh iya, ini Nexus Beings bener Maaf kuat ya, banget si sih itu. Strange, tapi gue cinta kok sama lo. Kuat banget sih Wulan Guritno itu ya. Wulan Gurit Ya, mirip Wulan sih, Gurit. emang mirip sih. Wanda Hamida. Oh enggak. Beda DPR. Oh bukan. Beda. Yang menarik tuh kayak si di WandaVision disebutkan kalau Wanda lebih kuat daripada Sorcerer Supreme. Iya. Tapi pas ngomong gitu, Sorcerer Supreme-nya bukan Doctor Strange, Wong. Oke. Jadi Wanda lebih kuat dari Wong, nggak disebutkan lebih kuat dari Doctor Strange. Jadi Karena pada masih- saat itu Sorcerer Supreme-nya Wong. iya, Yap, jadi yap. kemungkinan besar kalau Doctor Strange udah jadi Sorcerer Supreme, Doctor Strange lebih kuat dengan segala magicnya gitu. Tapi let's see aja nanti di filmnya. Wanda udah? Wanda Lu mau udah. berdebat? Enggak usah. Tapi bener kata Renda, gue juga setuju gitu. Cuman kalau Wanda ini karena dia Nexus Being, dia bisa banyak Iya, sekali iya. kesempatan untuk menang lah. Iya sih. Terakhir ya? Oke. Terakhir, oke. Yoi. Sip. Morbius versus Ghost Rider. Ghost Rider. Oke. Kita sama. Tadi yang duluan siapa ya? Siapa dulu ya? Lu dulu deh. Kenapa? Kenapa? Ghost Rider. Ya Ghost Rider karena bisa ngelempar Morbius sampai ke neraka kayaknya. Oh iya. Iya, bener. udah pakai rantai itunya kan dilempar udah. Iya Kayak sih. Morbius nggak ada kekuatan yang kalau di trailer kan kayak bisa terbang segala Ya. macam. Iya. Tapi kekuatannya dia itu orang yang bisa makan, yang bisa ngehisap, yang butuh untuk Darah. menghisap darah dan jadi lebih kuat. Iya. Si Ghost Rider mah Wah, dia mah udah segala kayak macam. Beda, ya. Kalau Ghost Rider versi Robbie Reyes dengan rantai apinya dia bisa ngebuka portal Iya itu. kayak si Doctor Strange itu kan. Oh, gitu Portalnya bisa makanya pindah-pindah bisa gitu. kemana OP aja. banget Makanya sih tuh, itu. gue bilang Morbius bisa aja tuh kelempar di neraka. Iya. Dengan diputer-puterin rantainya itu. Ghost Rider Ghost harus Rider. muncul di MCU. Harus muncul Harus. di harus muncul di MCU, tapi jangan Nicolas Cage. Ya udah. Lu nggak suka banget sama dia ya? Aja mainnya gitu. Filmnya gitu ya? Oh iya sih. Ya oke Lu lah. main National Treasure aja lah. Yang Marvel. Ya, kayak Wah gitu. parah nih fansnya Nicolas Cage gue. Gak apa-apa. Aduh domba Minta mulu maaf nih. ya. Saya ngekritik Ghost Rider Nicolas Cage dari zaman dulu gitu. Berarti lu berharapnya diperaninya sama si
Keanu. Keanu Reeves. Tapi kemarin rumornya itu si Norman Reedus loh, yang yang Bisa di juga, nggak Walking apa-apa, Dead ya? nggak apa-apa. cocok ya, masih Cocok cocok. juga. Cocok. Anak motor sih, sama-sama anak motor. Kita tepuk tangan dulu buat Deros hari ini. Thank you. Atas waktunya hampir berapa menit? Hampir sejam nih kayak kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Enggak sejam kok. Oh, nggak sejam. Enggak sejam. Thank you ya Deros ya udah main-main di podcast kali ini. Terima kasih sudah diundang. Jadi kan gitu guys, kalian yang udah nonton podcast ini sampai habis, thank you banget. Kalian juga pastinya udah dapat teori-teori baru, Easter egg baru dari Deros, dari Rendra juga yang emang dua-duanya TikToker film Marvel. Jadi kalian yang pengen nantinya ngikutin Phase 4 ini, langsung aja nonton Morbius sama Moon Knight dulu ya. Yep. Yes. Habis itu kalian langsung Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pastinya bakal madness, semakin seru, semakin gila, semakin gokil. Bener begitu? Setuju banget. Betul. Oke, sekian Breakdown Bros Podcast episode ke-9 bareng gue Nandika sama Rendra, co-host gue kali hari ini. See you guys and have a nice day. Sampai ketemu di episode ke-10. Siapa ya quizternya? Tulis kolom komentar. Bye-bye!